Kiat agar Ramadan kita ini menjadi indah ada banyak, hadirin jamaah sekalian. Setidaknya yang pertama, kita masih ingat dengan kajian subuh kita yang membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, yaitu perkara tentang niat. Jadi kiat yang pertama adalah jaga niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita tunaikan ini. Jangan sampai kemudian niat kita tidak ikhlas karena Allah, karena ingin mengharap pujian dari manusia atau lain sebagainya. Oleh karenanya niat menjadi dasar untuk kita semuanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah kita menjaga kuantitas dan kualitas ibadah kita. Sholat-sholat wajib yang kita sudah tunaikan, mari kita pertahankan. Kita usahakan untuk berjamaah di masjid. Dan kemudian sholat-sholat sunnah yang kita sudah tunaikan juga sebagaimana tarawih, mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai akhir Ramadan. Banyak hadirin di fenomena hari-hari ini, kemarin sempat disinggung oleh Ustadz Warnadi bahwa jamaah kita sudah mengalami peningkatan, kemajuan. Ya, maksudnya di sini adalah kemajuan dalam hal jumlah orang yang memakmurkan masjid. Semakin hari semakin sedikit. Oleh karenanya, mari kita makmurkan masjid kita ini untuk menggapai indahnya Ramadan. Karena semakin hari, semakin jauh kita meninggalkan Ramadan, maka kerinduan itu akan muncul. Dan belum tentu kerinduan itu akan terjawab di tahun depan. Nah, oleh karenanya, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan kuantitas dan kualitas ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua, hadirin jamaah sekalian, tidak semua dari kaum muslimin bisa berjumpa dengan Ramadan. Meskipun berjumpa, bisa jadi juga tidak menikmati indahnya Ramadan. Ya. Ada yang sakit terbaring di rumah sakit, dia merindukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Namun karena terbaring di masjid, maka ia hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa segera pulih, sembuh, dan bisa menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Begitu juga dengan puasa. Karena orang sakit itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Maka pada saat itu bisa jadi dia tidak berpuasa. Terlebih lagi, hadirin, ada yang hari ini sudah meninggal lebih dulu dari kita. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Ramadan ini benar-benar berasa kepada kita. Kita merasakan indahnya menikmati Ramadan. Kiat yang berikutnya adalah menjaga emosi. Ya. Ramadan itu bulannya tarbiyah, bulannya pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan emosional. Ya. Dan semua tempat, semua keadaan itu adalah ujian bagi kita. Di rumah ujian, di kantor ujian, bertetangga ujian, semuanya ujian. Ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang perkara menjaga emosi ini atau tidak marah. Ya. Dikatakan di dalam hadis, ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, kata Rasulullah. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan ketika ia marah. Ya. Pas lagi lapar-laparnya, haus-hausnya, di jalan ada orang yang nyerempet kita misalkan. Maka yang dilakukan adalah sabar. Atau nyenggol kita. Ada orang yang nyakiti kita, ada orang yang membuli kita, ada orang yang mengecewakan kita dan seterusnya. Maka
kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara menjaga emosi kita. Maka katakan bahwa saya ini adalah orang yang berpuasa. Ana soimin. Karena kalau kita marah-marah bisa jadi tidak terkendali. Ketika tidak terkendali, maka setanlah yang mengendalikan kita. Hal-hal yang kita tidak inginkan bisa jadi terjadi. Maka pesan Rasulullah SAW di dalam hadis, la taqdhuf walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka surga itu untukmu. Perkara yang penting di bulan Ramadan ini. Bersyukurnya hadirin jamaah sekalian bahwa di bulan Ramadan ini kita puasanya serentak. Ya, bersama-sama kita puasa. Maka kita saling nasihati, mengingatkan di dalam kesabaran dan juga mengingatkan dalam keimanan. Nah, kiat yang berikutnya hadirin, ya. Selain kita bersyukur, selain kita menjaga emosi, kita juga harus merencanakan kira-kira apa yang sudah saya lakukan selama Ramadan ini dan target apa yang akan kita capai. Kalimat la'allakum tattaqun di dalam Al-Quran itu umum hadirin. Ya, menjadi orang yang beriman itu konsekuensinya banyak. Ya. Dalam hal ibadah, bisa jadi puasanya, bisa jadi sholatnya, bisa jadi zakatnya, bisa jadi sedekahnya, dan segala macamnya. Oleh karena itu, apa yang akan kita targetkan di Ramadan ini? Ketika kita targetkan di bulan Ramadan ini dan bisa terlaksana dengan baik, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan dengan hadirnya Ramadan ini benar-benar kita dapatkan. Benar-benar kita rasakan indahnya Ramadan. Nah, inilah yang kita harapkan hadirin, karena Ramadan itu adalah bagian daripada ujian kita. Kalau anak sekolah itu seperti ujian naik kelas misalkan, atau ujian tengah semester atau ujian semester. Masih ada ujian-ujian yang lain, yaitu 11 bulan setelahnya. Dan itu adalah bukti daripada keimanan kita. Jadi kalau Ramadan kita ini baik, insya Allah mudah-mudahan membekas di 11 bulan yang akan datang. Sholatnya rajin, ya, ibadahnya tekun, khusyuk, ya, sedekahnya luar biasa, gitu ya. Baik sesama saudara dan keluarga dan seterusnya. Nah, untuk itu perlu kita rencanakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita rencanakan seluruhnya ini benar-benar kita mendapatkan indahnya Ramadan. Bukankah ketika kita bersama-sama menikmati takjil buka bersama itu adalah indah, hadirin? Indah. Kita jarang sekali menjumpai kondisi suasana yang seperti itu. Kita bisa makan bersama, kita bisa tertawa bersama, bercerita bersama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari hadirin, kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kesan positif kepada kita dan memberikan pelajaran terbaik untuk kita semuanya, sehingga 11 bulan yang akan datang kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, yang insya Allah di dalam setiap ibadah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin baik dengan tetangga, dengan keluarga, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Ramadan ini menyisakan beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan bersama-sama. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.